buat apa dia Sorry, record ya. lupa ya. Perusahaan tuh mikir buat apa sih kita membina seseorang tapi ujungnya kita lepasin lagi gitu loh. Makanya mereka juga prefer buat membimbing satu orang terus ujungnya kerja sama kita, biasanya gitu. Oh, jadi ada Ausbildung itu kayak gitu ya niatnya ya. Oke. Ya. Nah, kalau tadi kan yang jurusan yang tadi Riri bilang yang paling bottom ya, yang paling bawah itu kan perawat sama restoran ya. Yang mungkin nanti setelah Ausbildung itu gaji Ausbildung sama ketika lulus Ausbildung kan dapat sertifikat profesi gitu ya. Kan agensi bilang kayak gitu. Nah, itu kan berarti nanti harusnya kalau di Indonesia kalau yang namanya dapat sertifikat lebih tinggi kan gaji offernya bisa lebih tinggi gitu penawarannya. Tapi kalau yang tadi dua jurusan tadi katanya ya mungkin hanya sekitar sama kayak gaji pada saat Ausbildung. Nah, bagaimana kalau yang Poki dengan yang tadi tuh mekanik itu, apakah misalnya secara kenyataan di sananya ketika lulus dari Ausbildung program 3 tahun itu terus mau lanjut di situ di perusahaan yang sama atau mungkin yang lain apa yaitu lebih tinggi offernya di sana atau memang juga sama gitu. Sebenarnya semua juga bakalan lebih tinggi ya. Walaupun yang paling bawah tadi kayak restorasi itu juga bakalan tetap paling lebih tinggi daripada di Ausbildung. Tapi gaji chef aku nggak tahu sih. Kita cek bentar. Soalnya memang agensi bilang tuh ya informasinya si agensi bilangnya tuh gaji Ausbildung itu setengahnya dari gaji nanti ketika sudah lulus Ausbildung, bilangnya seperti itu secara umum gitu. Kenal. Oke. Bisa share nggak ya biar kalian lihat? Nggak bisa. Harus diituin dulu Kak. Sorry. Akunya belum bukan itu ya host ya. Iya. Aku mau nanya, boleh Kak? Boleh. Boleh. Kalau bentar. Kalau semisalkan kita kan udah lulus 3 tahun. Kalau semisalkan nambah kontrak atau lulus, maksudnya kalau semisalkan nambah kontrak sama selesai kontrak, gimana sih ya? Kalau semisalkan kita nambah kontrak, nah kalau udah itu diurus sama agennya apa kita sendiri? Kayaknya sih bakalan kamu sendiri sih, menurutku ya. Tapi itu harus kamu tanya ke agennya mereka. Nah sebenarnya nih agensi ini kan hanya menempatkan anak itu pada saat program Ausbildungnya. Sedangkan program Ausbildung sendiri kan sebenarnya program pemerintah kan yang gratis gitu kan. Iya. Jadi kemungkinan besar sih Erika agensi sudah lepas dari Erika ketika itu. Menurut aku juga gitu sih. Ausbildung chef. So, mana sih itunya? Sharing. Ya. Kelihatan nggak? Barusan aku cari kok Bildungsmanager sih, perasaan barusan cari cirinya chef. Ausbildung. Tadi kita nyarinya gaji untuk kalau udah selesai Ausbildung ya. Betul. Berarti mekaniker langsung. Mekaniker langsung. Rata-rata segitu 36.900 bisa dicatat mungkin. Ini tergantung kota sama itu sih. Dirupiahin berapa ya? Kali berapa, Rik? 16 ribu.
36.900 kali 15.000 lah kira-kira ya. Segitu setahun. Bagi 12 sebulan 46 juta. Belum dipotong pajak. Pajak ya. 40%. Jerman pajaknya cukup tinggi ya soalnya. Iya. Bagi dia kali 0,4 lah. 18 juta. Nih, kali 0,6 harusnya. 46. Ulang. 36. Nih. 36.900 dikali 15.000 dibagi 12 bulan dikali 40% berarti 40. Nih, 40% kan ininya pajaknya. Pajaknya ya. Yang kita dapat berarti kan 60%. Berarti dikali 0,6. 20 juta. 27 juta. Itu buat mekaniker. Tulis aja. 27 ya mekaniker ya. Tapi Erika waktu kemarin agensi bilangnya itu mekanikernya emang di pabrik atau yang di bengkel waktu itu bilang? Kalau soal mekanik mah kayak belum dibahas Bu. Soalnya kata agen mekanik tuh kayak belum ini apa sih, belum di belum ada kata agensinya. Tapi lagi diusahain katanya. Ini mungkin gaji mekanik. Tadi harusnya kita tulis ininya ya. Berapa tadi mekanik gaji ininya durchschnittnya? Lupa lagi. Nggak nulis, maaf. 36.900. 39. Buat Koch, nih chef Koch. Koch itu bahasa Indonesianya chef. 31 lebih dikit ya, udah kelihatan nggak sih? Kelihatan 31.600 kelihatan kok. Udah lebih dikit kan? Iya. Berkurang perlu ya? Dibagi, berkurang ya? Iya. Udah lebih dikit dari mekanik. Ini yang perlu dibagi lagi per tahun. Nanti deh ngitung sendiri deh. Iya, gampang aja, tinggal hitung dikali 15 ya. Dikali 15.000. Dikali 15.000, terus dibagi 12 bulan, terus dipotong pajaknya 40%, sampai 40%. Atau kalau lebih dikit gitu biasanya 23 ini. 23,7 lah, 23,7 juta yang kopi. Udah beda 4 juta per bulan. Iya, lumayan ya. Apalagi tadi? Restoran sama perawat ya? Gastronom namanya. Lebih dikit lagi. 26 ya. 26,7. Ini rata-rata loh ya. Ini rata-rata. Ini gaji paling gedenya segini, gaji paling dikitnya segini. Kalau kita untung, dapat yang segitu bisa ya? dapat segini. Kalau kita rugi, dapat yang segini. Tergantung restorannya yang kita, di mana kita kerja gitu ya? Ya. Tergantung kota juga, makanya tadi tak bilang. Tapi rata-ratanya udah lebih dikit lagi daripada tadi yang mekanik sama koch. Nah, ya. Mungkin bisa nanti ngerekomendasi kota juga, Ri, yang buat program Ausbildung ini yang biar lebih enak lah, seimbang gitu, stabil gitu antara penghasilan dan biaya hidupnya.
Ini kan kalau kayak gitu kan tergantung adanya di mana gitu lah yang ditawarin kotanya. Oke. Udah ada sempat obrolan belum Erika tentang yang kota yang ditawarkan sama agensi, yang dipegang sama agensinya? Kalau untuk kota belum, Bu. Kemarin kayak sharing-sharing doang sama bahas tentang pendaftaran. Ini buat Pflege, apa sih bahasa Indonesia? Perawat. Oh, perawat. Rada lebih gede. Udah hampir sama mekaniker, cuman mekanikernya lebih banyak dikit. Tapi ini juga gimana ya? Gara-gara corona kemarin udah mulai gimana ya? Banyak yang dorong buat ini dinaikin lagi. Oke. Karena Buat narik yang datang begitu ya. buat naiknya datang. Tuh. Ini juga ada pilihannya mau dikerangkan di rumah sakit kayak gitu atau kayak di panti jompo gitu. Kalau di panti jompo gitu beneran ngurusin orang tua itu beneran capek. Di rumah sakit juga sama aja sih capeknya. Gitu. Oh, berarti nanti maksudnya kayak kalau di rumah sakit kayak perawat umum ya? Ya. Kalau kan di sana nggak ada diploma ya. Kalau di Indonesia kan kita punya diploma nih. Ada nggak di sana? Ada kok, ada di sana. Oh, karena agensi ngomong tuh pada saat kemarin itu ya sekelibat apa namanya diskusi gitu. Kalau di Indonesia itu kan dia punya diploma lah. Kalau kasar ngomong kayak perawat kan D3 gitu kan. Nah, di Jerman itu tidak diakui, bilangnya seperti itu. Dan ini program Ausbildung itu kayak misalnya perawat itu nggak ada pendidikannya di Jerman itu. Dan ini programnya program sertifikat keprofesian lah katakannya, seperti itu. Apa benar nggak gitu? Benar tapi nggak sepenuhnya benar. Oke, gimana? Jadi kalau dia bilang diploma Jerman, diploma Indo nggak diakui di Jerman itu benar. Oke. Kebanyakan benar. Tapi juga nggak benar sih. Gimana ya? Kebanyakan emang nggak terima. Cuman kemarin aku baca salah satu lowongan kerjaan dari buat perawat ini. Pemerintah Indonesia juga emang bantu pemerintah Jerman kan buat kerja dari Indonesia buat kerja dari Indonesia ke Jerman. Itu di salah satu syaratnya juga termasuk kalau kamu udah pernah kerja di part keperawatan. Jadi sebenarnya juga diterima sih. Mungkin belum semua nerima kali ya, bukan perusahaan yang nerima tapi lebih ke negara yang nerima. Oh, oke. Tuh. Terus tadi buat ngomong sekolah keperawatan itu ada kok di Leipzig juga ada. Aku pernah lihat Pflegekräfte-Schule. Tapi itu tingkatannya apa hanya dapat sertifikat profesi gitu, Tri? Apa gimana tuh? Lebih ke ini sih, lebih ke Ausbildung juga ujungnya. Yeah. Tapi kayak ini ada Pflegekursnya juga. Ya, lebih ke Ausbildung sih ujungnya nih kalau baca. Nah, ini yang aku bilang, yang barusan aku pernah lihat di dekat sini. Aku tinggal di Leipzig, Erika. Kalau pernah dengar. Iya, kayak gitu. Ada Fachschulen gitu namanya. Kalau misalkan di Hamburg itu gimana, Kak? Kakak tahu? Tahu apanya? Itu tempatnya kayak gaya kehidupannya. Terus gaya kotanya gitu ya. Tahu? Mau mati nih. 10 menit lagi. Nanti kalau udah keluar, kalau
ulang lagi aja. Bisa masuk lagi ya? kan. Kita masuk lagi aja ya. Nanti Kalau kita nggak kirim. undang lagi aja ya. Oke, siap. Di Hamburg, aku kebetulan banyak temen yang tinggal di Hamburg sih. Kehidupannya enak sih. Aku juga pernah ke Hamburg, tapi menurut aku yang miskin itu kota terlalu mahal. Karena itu termasuk kota gede kan. Enaknya di sana ada kayak toko Indonesia atau restoran Indonesia juga ada 2 kalau nggak salah di Hamburg. Tapi gara-gara itu jadi kayak boros juga nggak sih? Jadi kayak pengen ke sana terus. Aku waktu kalau ke Berlin tuh wajib ke restoran Indonesia tuh udah wajib. Tapi jadi kayak boros banget. Jajan terus gitu. Rumah juga lumayan mahal sih. Kayak tadi aku ada buka WG Gesuch, lihat Hamburg. Tergantung 700 600 udah lumayan mahal sih 1.800 ya segituan. Terus juga masalahnya di Hamburg tuh karena banyak orang juga susah nyari rumah. Tapi sebenarnya semua Jerman juga kayak gitu sih. Tapi lebih karena itu kota gede, jadi banyak yang nyari rumah. Jadi kalau ada yang lihat yang murah dikit langsung habis, langsung hilang. Pernah dengar juga kalau mereka kayak, jadi di Jerman tuh ada kayak asrama gitu. Asrama kalau kamu belajar kuliah kalau kamu kuliah tuh ada asrama gitu. Tapi aku nggak tahu kalau Ausbildung boleh nggak ya di situ. Rumah Studentenwohnheim Hamburg. Tapi kotanya bagus banget. Tapi tadi kata agen, sorry Kak. Kata agen kalau misalkan Ausbildung itu termasuknya restoran, gedungnya itu kita sendiri yang bayar, itu benar? Buat tempat tinggal, iya. Makanya aku bilang 5-10 juta itu sebenarnya kurang. Iya. 5 juta tuh udah kurang menurut aku. Kalau kamu tinggal di Hamburg itu sangat-sangat kurang. Itu kayak tadi aja kita lihat rumah itu sekitar 700 sampai 1.000. Kalau dirupiahin juga udah 10 sampai 15 juta. Itu baru rumah doang. Kamu belum bayar makan, belum bayar transportasi, belum bayar baju, Krankenversicherung, asuransi kesehatan juga wajib. Tapi kayaknya kalau Ausbildung bakalan ditanggung ini sih, ditanggung perusahaan. Kayaknya ya. Setahu ya sih, aku harusnya asuransi jiwa sama asuransi kesehatan kalau nggak salah kesehatan. Gitu. Tapi ada juga yang dapat dormitory ya, Erika, yang di jurusan apa kalau nggak salah tuh perawat apa gitu. Nah, ini gimana Bu? Ada yang dapat dormitory juga ya, kata agensi itu. Dormitory. Asrama. Oh, iya, itu agen katanya yang nyariin, tapi tetap kita bayar. yang bayar. Kamu juga harus lihat loh yang mereka tawarin itu masih masuk akal nggak? Waktu pertama aku juga agen dulu dari Indonesia, dari Cirebon, kuliah. Begitu nyampe sini, jadi udah bayar dari Indonesia gitu, kalau nggak salah 600 euro sebulan. Begitu nyampe sini, itu tinggal di satu kamar kayak hotel berenam, bayar 600 euro. Itu tuh nggak manusiawi. Itu tuh kayak yang paling mahalnya gitu loh.
Mungkin kalau kamu lihat di sini kayak tadi 700 euro sendiri. Tapi kalau berenam itu Oh iya. kayak ya. Makanya kalau emang ditawarin jangan langsung terima. Iya bayar, tapi langsung kayak mikir berapa itu harganya, di mana. Dulu aku di atas gunung. Jadi tiap hari harus naik gunung dulu buat ke hotel yang disewain sama agen. Dan tidur berenam itu kamu nggak bisa tidur. Sholat aja nggak bisa, lo harus gantian. Kayak gak ada tempat. Iya. Ini barusan aku lihat kayak Studentenwohnheim tuh kayak dormitory-nya buat pelajar ya. Ini memang harganya lebih murah. Jadi nggak 700 kayak yang tadi. Tapi aku kurang tahu kalau boleh nggak sih Ausbildung itu sewa di sini. Karena biasanya itu cuman buat student, cuman buat pelajar. Nah, Ausbildung ini statusnya apa ya, Ria? Maksudnya kan dia ada studinya juga. Udah bekerja. Jadi itu benar-benar bekerja kan? Statusnya acubi sih. Jadi bekerja dan belajar. Ya. Apa sih? Boleh nggak sih sebenarnya? Pengen tahu jadinya. Where darf hier harus cari lagi deh, boleh apa enggak. Oh boleh kok, for Atsubiha boleh. Tapi kayak yang tadi aku bilang, butuh waktu buat diterima apa enggaknya. Dan biasanya kalau kayak gini tuh, kalau di tengah kota tuh ngantrinya lama karena banyak, semua orang pengen ke tengah kota, pengen tinggal di tengah kota. Tapi kalau kayak di pinggiran kota gitu, biasanya ada tempat dan biasanya lebih murah. Tapi untuk itu kamu harus bayar transportnya tiap hari. Makanya harus pemesanan bisa online ya, Ri? Hah? Pemesanannya bisa online ya? Bisa kok, ini online. Ya kalau udah nanti sampai sana cari-cari, chat-chatan aja kita kalau emang butuh link buat kayak gini Studentenwohnwerk. Karire, kan di sana udah disebutin tekniknya. Nah, kalau misalkan kita lulusan SMA yang tidak ada basic di teknik itu, nanti diajarin dari nol atau gimana? Ya, diajarin dari nol. Kamu bukan satu-satunya orang, nggak cuma orang Indonesia atau bukan cuma orang luar gitu. Orang Jermannya sendiri juga kadang nggak tahu apa-apa. Itu beneran diajarin dari nol. Dulu aku kerja part time di restoran itu, restorasi, waitress gitu, itu juga diajarin dari nol. Baik, terima kasih Kak. Aku mau nanya, tapi kenapa sih Ausbildungnya tuh cuma yang 4 ini yang ditawarin? Kan banyak yang lain gitu loh. Ini aja aku baru buka. Penawarannya juga banyak. Ini kok mekatronik, hotel kita belum lihat. Nah, kayak nih, Tischler Handwerk, Bureau Management. Itu lebih kayak ada